Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syarri anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudhlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama dan yang paling utama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang telah diberikan kepada kita selaku hambanya yang penuh dengan dosa, yang sering melaksanakan maksiat, tapi terus-terusan Allah tidak berhenti, tidak perhitungan Allah ngasih nikmat kepada kita. Mau dosa, mau berbuat dosa, mau enggak, mau bersyukur atau enggak bersyukur, Allah tetap kasih nikmat di dunia ini. Jadi memang harus disyukuri seperti itu. Terlebih lagi, teman-teman harus bersyukur atas nikmat diberikannya kesempatan dalam mengaji kali ini. Jadi kemarin saya ceritanya lagi ngajarin ngaji di masjid, kemudian tiba-tiba mati listrik dan seketika ya bubar gitu ya, bubar, belajar yang gak efektif. Tadinya mau lanjut gelap-gelapan tapi nggak bisa gitu. Tapi akhirnya Tapi kemudian akhirnya saya berpikir gitu kan, langsung ingat Pak Asli, langsung aja ingat ke ngaji itu gampang. Sudah diberikan internet gitu kan, mudah, ada virtual Zoom segala macam. Dimudahkanlah oleh Allah gitu kan untuk teman-teman akhirnya bisa belajar dan saya pun bisa mengajarkannya. Kebayang zaman dulu belum ada internet, belum ada laptop, belum ada handphone, masih gelap-gelapan. Sekarang kita sudah serba enak. Maka kalau misalkan teman-teman ada kesempatan tapi nggak gabung, itu menurut Sandi termasuk orang yang kufur nikmat seperti itu. Nah makanya teman-teman bergabungnya di sini adalah termasuk orang-orang yang bersyukur, insya Allah. Sebaik-baiknya mensyukuri nikmat adalah berusaha bermanfaat untuk diri kita sendiri. Nah teman-teman gabung ini sedang dalam rangka usaha untuk bermanfaat untuk diri kita sendiri gitu ya. Bermanfaat nanti untuk masa depan kita gitu. Dan juga bermanfaat untuk orang lain seperti itu. Jadi harapannya teman-teman gabung dari sini serius untuk diri kita sendiri, itu ya, manfaatnya ambil untuk diri kita sendiri. Kemudian kalau teman-teman nanti ternyata sudah menjadi punya PR untuk mengajarkan ilmu-ilmu tersebut seperti itu. Kemudian tak lupa karena ini adalah hari Jumat, hari yang berkah, afdhalul yaum ya, hari yang paling utama dan amalan-amalan yang paling diutamakan pada hari Jumat salah satunya adalah perbanyak salat. Maka oleh sebab itu saya mengajak teman-teman semuanya untuk menyampaikan salawat kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga sahabat yang terlupa, kepada kita selaku umat yang insyaallah taat pada ajaran sampai yaumil akhir nanti. Dan semoga kita berdoa sama-sama hadirnya kita dalam Zoom pada kali ini, belajar mengaji ini adalah sebagai bukti bahwasanya kita ini adalah umat Rasulullah, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti sehingga kita bisa berjumpa kembali di surga nanti. Amin. Baik, pada malam ini kita akan menuntaskan tentang bab mad ya, karena bab mad itu tinggal 3 lagi ya. Nggak kerasa buset, udah tinggal 3 lagi pembahasannya. Kita akan belajar pada malam hari ini tentang mad shilah, mad iwad, sama mad tamkin. Seperti itu. Nah, itu bahasan pada malam hari ini. Dan kita nanti akan review-review kembali pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari semad-mad sebelumnya. Begitu. Ada yang sudah pernah belajar tentang itu semuanya? Sudah, pasti pun sudah ya, tapi lupa gitu lah.
Kan biasa kalian majelis terus lupa terus. Oke, pertama tentang mad silah. Bahasanya mad silah. Bentar. Jadi mad silah itu adalah mad yang terjadi. Sebenarnya kalau misalkan nanti kalau belum lihat contohnya pasti kebingungan kalian. Mad silah nih kalau di sini wal madul ladzi yata'allaq biha dhamirul ala mufradul muzakkar ghaib. Jadi mad silah itu adalah mad yang terjadi ketika adanya domir dari muzakkar. Nggak ngerti kan? Bingung. Nah, kalau belum belajar bahasa Arab jadi bingung. Domir itu, jadi domir itu adalah kata ganti istilahnya ya. Kata ganti dari kepemilikan. Nah, kalau mad silah ini adalah kata ganti dari kepemilikan laki-laki tunggal. Ya, mufradul muzakkar. Kalau bahasa Inggris mah apa namanya? His. Nah, hisnya kepemilikan, kata ganti kepemilikan. Nah, seperti itu ya. Kalau untuk laki-laki bahasa Inggris apa? His kan? Iya. Ya, kata ganti kepemilikan. Domir itu adalah domir madsilah itu adalah domir dalam bahasa Arab dan biasanya tandanya menggunakan hu. Ya, contoh Allahumma ghfir lahu. Nah, contohnya itu biasanya untuk laki-laki. Ya Allah, apa namanya? Ampunilah dosa-dosanya. Nah, gitu kepemilikan dosa-dosanya. Nya kan kepemilikan ya. Innahu sesungguhnya, nah nya gitu. Jadi domir kepemilikan hu itu begitu ya, ngerti nggak sampai sini, ngerti nggak apa itu domir ini, apa namanya, domir kepemilikan? Nggak ngerti, bingung ya ya. Sebenarnya teorinya gitu ya. Jadi maksilah itu adalah mad yang terjadi ketika adanya domir muzakkar ya, domir mufrad muzakkar. Jadi domir untuk laki-laki sendiri gitu ya, domir kepemilikan gitu. Innahu biasanya seperti itu. Dan mad silah ini terbagi menjadi dua. Ya, ada mad silah shaghir dan ada mad silah kabir. Dan ini catatannya di sini tertulis atau indal wasal faqat ya, li'annahu yathbitu indal wasal. Jadi ini tuh terjadi kalau misalkan bacanya wasal. Jadi mad panjang ini ya, mad kan panjang ya, artinya menambahkan. Jadi mad ini terjadi ketika wasal faqat aja atau fakot ya. Nah, jadi indal wasal fakot. Jadi cuma terjadi pada wasal aja udah gitu. Wa yaskut indal waqaf. Jadi dia tidak dibaca panjang kalau dia waqaf. Seperti itu. Begitu. Walaupun ada domir hu, tapi kalau misalkan dia waqaf, dia nggak dibaca panjang. Tapi kalau misalkan apa namanya teh, misalkan wasol baru dia dibaca panjang seperti itu ya. Oke, kita langsung saja bahas tentang mad silah shaghir ya. Mad silah shaghir ya, mad silah yang kecil. Mad silah yang kecil itu panjangnya 2 harokat seperti itu ya, panjangnya 2 harokat sebenarnya. Kita lihat contohnya ya. Nah, bentar. Nah, kalau misalkan ini tuh, nah kayak gini nih, tanda-tanda innahu, bihi, atau yang pegang Quran. Karena ini cetakan Madinah, jadi rada bingung pasti tidak seperti itu. Kalau cetakan Madinah itu hu-nya gini, bihi,
Innahu. Coba bisa deh dibuka surat Al-Ikhlas. Walam yakul lahu. Nah, lahu. Ada yang udah buka belum? Tinggal dibuka ya surat Al-Ikhlas. Ada walam yakul lahu. Jadi misalkan ada itu ha ini. Ha domir itu bentuknya seperti ini nih. Nah, ha domir itu bentuknya seperti ini. Terus biasanya ada kayak domah terbalik. Kalau di cetakan Indonesia, kalau misalkan hu kayak gini tuh domahnya domah terbalik. Seperti itu. Ya domah tapi domahnya terbalik. Itu dibaca panjang. Ya panjangnya 2 harokat doang. Kalau mad silah shaghir gitu. Ya. Terus kalau misalkan kasroh, oh iya, saya lupa mengatakan. Bahwasannya di sini catatan juga mad silah ini hanya terjadi pada kalau misalkan domir ininya domah ataupun kasroh. Seperti itu. Nih kalau Quran cetakan Indonesia biasanya hu-nya ini dia berbentuk waw terbalik. Ya, kalau misalkan dilihat coba surat Al-Ikhlas ayat keempat, walam yakullahu. Nah, itu domah terbalik. Gitu. Banyak ma'agna anhu maluhu. Nah, di surat Al-Lahab juga ada. Wamro'atuhu. Nah, seperti itu. Jadi ada ha domir seperti ini. Kemudian di atasnya itu ada domah terbalik kalau cetakan Indonesia. Kalau cetakan Madinah kayak gini. Nah, kalau cetakan Indonesia ini biasanya itu kayak domah terbalik gitu. Ya jika angka 6 atau kayak angka 6 seperti itu. Nah, itu dibaca panjang 2 harokat. Kalau misalkan kasroh, nih kalau cetakan Indonesia itu seperti ini. Cetakan Madinah, kasroh bertemu ya gitu. Kalau cetakan Indonesia biasanya di bawahnya ada alif berdiri. Nah, kecil di sini. Gitu bentuknya lurus. Nah, bentuknya itu lurus. Seperti itu. Ya, bentuknya lurus. Nah, nanti dibacanya sama 2 harokat. Bihi naqan gitu. Terganti ya. Fa ummuhu hawiyah. Seperti itu. Dan tadi sekali lagi hanya ha domir ya mad silah itu tidak terjadi kalau misalkan di waqaf ya. Contoh nih baca yang ini. Wasahibatih. Nah, seperti jadi nggak dibaca wasahibatihi, tapi dia terjadi kalau wasal doang. Kalau di waqaf dia tidak mad, tapi berhenti menjadi ha, wasahibati gitu. Begitu ya. Sampai sini paham? Paham nggak? Lambaikan tangan kalau nggak kuat. Kalau nggak paham. Ya, paham ya, gampang ya, orang gampang ini mah. Nah, di sini di buku ini tertulis bahwasannya mad silah shaghira itu idza lam ya'ti ba'daha dhamiru hamzah. Jadi ini tuh lam ya'ti itu belum hadir, lam ya'ti itu belum datang. Jadi intinya pokoknya nggak datang, nggak ada ba'daha dhamir gitu kan, nggak ada setelah ha dhamir itu hamzah. Jadi setelah ha dhamir itu nggak ada hamzah. Kalau misalkan mad silah shaghir, ya mad silah shaghir itu setelah ha dhamirnya tidak ada hamzah, gitu. Beda sekarang tentang mad silah kabir, ya mad silah kabir. Kalau mad silah kabir, idza jaa ba'daha dhamiru hamzah. Jadi kalau misalkan ha
itu ada ya, datang, idza sudah datang maksudnya ada lah pokoknya. Ada ba'daha domir, setelah domir itu hamzah. Ya, ada hamzahnya. Maksud hamzah teh kalau di Quran cetakan Indonesia mah ketemu alif atau ya. Seperti itu. Dan mad sila kabir itu kadarnya sama kayak mad jaiz, ya, sama kadarnya sama kayak mad jaiz 2, 4 atau 5 seperti itu. Ya, ini biar untuk mempermudah kita lihat saja contohnya. Coba tadi. Bukan. Bentar. Nah. Nah, contohnya nih. Ya, ada hadomir yang panjang, maluhu akhladah ta al-humazah ayat 3. Coba bisa dilihat al-humazah ayat 3. Al-humazah ayat 3. Malahu akhladah. Ini kalau cetakan Madinah, ini tuh yang kayak gini. Itu semuanya disebut hamzah. Itu biasanya hamzah. Kalau di cetakan Indonesia tuh biasanya nggak ditulis hamzahnya. Cuma alif doang. Gitu. Kalau di cetakan Indonesia berarti ha domir itu setelahnya ada hamzah. Dan biasanya kalau di cetakan Indonesia itu ada tanda halisnya di atas. Maka dibacanya 2, 4, ataupun 5. Seperti itu. Ya. Jadi bacanya malahu akhladah. Gitu. Faqarrabahu ilaihim. Nah gitu. Jadi dibaca panjang. Walahu ukhtun ayatihi an, seperti itu ya. Jadi dibaca panjang itu mad silah kabir. Gampang kan? Paham? Paham. Gampang, karena gampang. Gampang sekali nih. Ya. Sampai sini paham semuanya? Ya, baguslah kalau paham ya. Lanjutkan. Sekarang membahas tentang mad iwad. Ya, mad iwad nih. Mad iwad gampang banget sekali, gampang sekali. Ya, banyak banget mad iwad. Yaqa'wad iwad. Jadi terjadinya mad iwad indal waqaf ala tanwin bi fathah faqat. Jadi mad iwad itu adalah mad yang terjadi ketika ada fathah tanwin yang diwaqaf. Ya, jadi fathah ya tanwin yang diwaqaf. Tapi di sini ada catatannya. Tanwin, ketika ada tanwin dibaca waqaf, ketika tanwin ada tanwin dan waqaf, kan tadi ya bahwasannya mad iwad itu terjadi ketika ada mad tanwin yang fathah tanwin yang diwaqaf tapi tidak berlaku untuk ta marbutoh, ya. Semua huruf berlaku kecuali ta marbutoh aja, gitu ya. Jadi ingat, kalau misalkan ada fathah tanwin yang diwaqaf yang berhenti di ketika kita mengaji dan berhenti di tanda ada tanda fathah tanwin, maka dia menjadi mad iwad dan panjangnya 2 harokat. Seperti itu ya. Tapi ingat, tidak berlaku pada ta marbutoh, gitu. Oke, biar mudah kita buka lagi. Nah, ini dia. Bentar. Nah, kan gampang.
Nah, kalau misalkan teman-teman bertemu dengan yang seperti ini, tuh lihat, ada fathah tanwin di akhir. Ya, jadi bacanya kalau misalkan di wakof, kalau di wasol ya emang ajaban, tapi kalau misalkan di wakof diberhentikan di situ, jadi bacanya 2 harokat. Ajaba jadi mad. Atau ini ahada. Ingat, apabila ada fathah tanwin yang di wakof, dia berubah menjadi mad iwad, tapi tidak berlaku untuk ta marbutoh. Kalau semua huruf berlaku. Wah ini wasyuhuba. Jadi bacanya bukan wasyuhuban. Ya, atau ini amada, ya bukan amadan, seperti itu. Banyak banget ya di Quran, banyak banget, apalagi di surat An-Nisa. Itu An-Nisa itu rata-rata mad iwad semua akhirnya gitu. Sama Al-Kahfi juga biasanya mad iwad semua. Nah, mad iwad itu seperti itu, ketika ada fathah tanwin yang di waqaf, ya yang di waqaf berarti itu berubah menjadi mad iwad, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Lanjut. Terakhir, mad tamkin. Mad tamkin mah gampang, dan emang mad tamkin ini terjadinya nggak banyak gitu ya. Mad tamkin ini nggak banyak. Huwa ibaratu an ya'ul awal musyaddah bikasri wasani wa harful mad. Jadi mad tamkin itu terjadi ketika ada ya yang bertasdid, bertemu dengan ya yang gini. Mad tamkin itu terjadi ketika ada ya yang bertasdid dan berharokat kasroh. Tuh. Bertasdid, berharokat kasroh. Ya, ingat ya bertasdid dan berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun. Seperti itu. Ya. Begitu ya. Jadi mad tamkin itu terjadi ketika ya yang bertasdid terus berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun. Ya, contoh. Bentar. Nah, contohnya tuh ada ya yang bertas ya sukun. Ya sukun. Huyyitum rabbaniyina bin nabiyina. Ini namanya mad tamkin. Illiyina, seperti itu. Ya, ingat madnya itu adalah ada ketika ada ya yang bertasdid, kemudian berharokat kasroh dan bertemu ya sukun, dia berubah menjadi mad gitu. Dan kadarnya 2 harokat saja segitu. Begitu. Udah alhamdulillah selesai. Ya, pembahasan mad cuma sampai segitu gitu ya. Nanti kalau misalkan teman-teman belum paham, bisa langsung bertanya ya kalau misalkan tidak paham seperti itu. Atau misalkan teman-teman ada yang bertanya tentang materi mad sebelumnya, teman-teman bisa langsung tanyakan aja. Atau misalkan di sini teman-teman ada yang saya pernah belajar tentang mad ini Kak, itu apa ya? Gitu ya, bisa ditanyakan. Seperti itu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator.